Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para hadirin jamaah sholat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kesempatan siang yang penuh barokah ini, siang di dalam bulan Rajab ini, marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan, baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kesehatan, kemampuan, keimanan untuk selalu tunduk dan patuh terhadap apapun yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tunduk patuh terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran itu ada dua redaksi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan yang sifatnya amalan itu harus segera kita laksanakan. Itu ada dua redaksinya, memakai sari'u atau sabiku. Sari'u, bersegeralah, kemudian sabiku, berlomba-lombalah. Seperti contoh di dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Artinya perbuatan untuk memohon maaf kepada Allah, bertobat kepada Allah, itu adalah perbuatan yang harus sesegera mungkin kita laksanakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilu bi sholati qoblal maut wa ajilu bi taubati qoblal maut. Ajilu bi sholati qoblal maut, bersegeralah untuk melaksanakan sholat qoblal maut, sebelum sholat itu waktunya habis atau sebelum terlambat untuk melaksanakan sholat. Wa ajilu bi taubati qoblal maut, dan bersegeralah untuk bertobat kepada Allah sebelum datangnya kematian, sebelum maut itu menghampiri kita. Jadi perbuatan tobat itu merupakan perbuatan yang di dalam Al-Quran itu perintahnya harus segera dilaksanakan. Kemudian lanjutannya ayat, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan
bersegeralah memohon surga kepada Allah, yang dimana surga itu luasnya digambarkan oleh Allah arduas samawati wal ard, seluas bangunan langit dan seluas bangunan bumi, sangat luas sekali. Wa'iddat lil muttaqin, yang disiapkan oleh Allah, yang diperuntukkan oleh Allah untuk kita-kita yang muttaqin, kita-kita yang paling takut kepada Allah, kita-kita yang paling taat kepada Allah, kita-kita yang selalu menjaga terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dua ayat berikutnya itu Allah menjelaskan dengan rinci bagaimana karakter orang-orang muttaqin ketika bersosial, hubungan terhadap antar sesama manusia atau yang kita kenal dengan hablum minan nas, dan bagaimana karakter orang-orang muttaqin ketika berhubungan dengan Allah atau yang kita kenal dengan hablum minallah. Lanjutannya ayat dijelaskan oleh Allah begini: alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karakter orang-orang muttaqin di dalam menjaga hubungannya antar sesama manusia atau yang kita kenal dengan hablum minan nas, yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang muttaqin itu adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah, suka memberikan sesuatu terhadap orang lain. Makanya di situ kalimatnya memakai kalimat fi'il mudhari, yunfiquna, bimakna istimrar, terus menerus. Hari ini bersedekah, besoknya lagi bersedekah, besoknya lagi bersedekah, terus. Itu orang-orang muttaqin. Nah, sedekahnya itu fis sarra'i wad dharra, di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi karakter orang-orang muttaqin itu tidak menunggu ketika nanti bisnis saya sukses maka saya akan bersedekah, maka saya akan berinfak. Itu bukan karakter orang-orang muttaqin. Karakter orang-orang muttaqin itu tidak menunggu nanti kalau rezeki saya lancar, kalau saya dapat rezeki yang banyak, maka saya akan berinfak, bersedekah. Itu bukan karakter orang-orang muttaqin. Akan tetapi karakter orang-orang muttaqin itu ketika bersedekah itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra, memberikan terus-menerus terhadap orang lain, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu satu karakter orang-orang muttaqin. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Karakter orang-orang muttaqin di dalam menjaga hubungannya terhadap antar sesama manusia, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang muttaqin itu orang-orang yang kuat, orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggungan. Itu karakter orang-orang muttaqin. Makanya ketika Rasulullah SAW dimintai wasiat oleh salah satu sahabat, dari sebuah hadis yang diceritakan oleh sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seseorang lelaki meminta wasiat kepada Rasulullah, ausini ya Rasul, berilah wasiat kepada saya, berilah wasiat kepada hidup saya. Kemudian apa jawab Rasul? Qala la taghdab, janganlah menjadi orang yang pemarah.
Faradada miraron, diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali, la taghdab, la taghdab. Janganlah menjadi orang yang pemarah, janganlah menjadi orang yang pemarah. Ini menunjukkan bahwa karakter menahan diri dari emosi, menahan diri dari amarah merupakan karakter-karakter yang dicintai Allah, karakter yang sangat baik, karakter orang-orang muttaqin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, karakter orang-orang muttaqin di dalam menjaga hubungannya terhadap antar sesama manusia lagi adalah wal'afina anin nas. Bahwa orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang suka memberikan maaf terhadap orang lain. Meskipun dijelekkan, meskipun dihina, meskipun dibuli, meskipun disakiti, maka karakter orang-orang muttaqin di dalam hatinya itu wal'afina anin nas, suka memberikan maaf terhadap orang lain. Tentunya kita hidup di dunia ini para jamaah, tidak mungkin semua orang itu suka kepada kita. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang benci, ada yang tidak benci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja seorang yang begitu sempurna akhlaknya, yang begitu bersih hatinya, yang begitu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa maupun maksiat. Ada yang suka kepada Rasul dan ada yang tidak suka kepada Rasul. Rasulullah pernah dijelek-jelekan, Rasulullah pernah difitnah, Rasulullah pernah disakiti, Rasulullah pernah dilempari kotoran, bahkan Rasulullah pernah diancam untuk dibunuh. Itu Rasulullah. Akan tetapi bagaimana karakter yang diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal afina anin nas. Semua itu dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah, berilah hidayah terhadap kaumku karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Begitu baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu indahnya teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, karakter orang-orang muttaqin di dalam menjaga hubungannya terhadap antar sesama manusia adalah innallaha yuhibbul muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa karakter orang-orang muttaqin selanjutnya itu adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Tidak hanya sekedar berbuat baik, akan tetapi perbuatan baik yang dirangkai dengan sebuah kasih sayang, perbuatan baik yang dirangkai dengan sebuah cinta. Itu karakter orang-orang muttaqin. Jadi tidak hanya sekedar berbuat baik, karena di situ kalimatnya memakai yuhibbu. Jadi karakternya itu memberikan kebaikan sekaligus memberikan cinta dan kasih sayang. Sedikit ada kisah teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam difitnah oleh gembongnya orang munafik, yaitu Abdullah. Seorang Abdullah ini adalah orang yang hidupnya itu dihabiskan untuk menyakiti Rasul. Hidupnya dibuat untuk menyakiti Rasul. Suatu hari seorang yang bernama Abdullah ini memfitnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fitnahnya sangat kecil sekali, yakni pada saat itu memfitnah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercinta, itu difitnah berselingkuh dengan salah satu sahabatnya Rasul yang begitu alim, yang begitu tampan, Sofwan bin Mu'attal bin Sulami namanya. Kemudian singkat cerita bahwa akibat dari fitnah itu sampai hampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikan Siti Aisyah.
istri yang begitu disayangi oleh Rasulullah. Kemudian akhirnya sampai Allah menurunkan wahyu, Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril, yang dimana isi wahyunya itu adalah membatalkan tuduhan fitnah keji, menggugurkan tuduhan fitnah keji yang dialami oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tercinta. Kemudian singkat cerita para hadirin jamaah, Abdullah ini meninggal. Ketika seorang Abdullah ini meninggal, salah satu anaknya dari Abdullah ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, maafkanlah dosa ayah saya, karena hari ini ayah saya telah meninggal. Maka apa jawaban Rasulullah? Jauh sebelum ayahmu meminta maaf, jauh sebelum kau meminta maaf, maka ayahmu sudah aku maafkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Rasul, bolehkah saya meminta kepada panjenengan, meminta jubah panjenengan untuk membuat kain kafan untuk ayah saya? Apa kata Rasul? Diberikan oleh Rasulullah, wahai anak Abdullah, inilah jubah saya, silakan kau pergunakan untuk kain kafan ayahmu. Begitu baiknya Rasulullah terhadap orang yang memfitnahnya. Yang terakhir kemudian, ya Rasulullah, mohon doakan ayah saya agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya, malaikat turun dan mencegah Rasulullah, karena disinilah keadilan Allah itu harus ditegakkan. Malaikat mencegah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendoakan orang yang pernah dengan keji memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah sedikit kultum yang bisa saya berikan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan, barokah fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu menjaga untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa Fatimata wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa alihim musqabi munsarim syalatan tamla khazainallahi nura takunu biha lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa li ashabina wa li ikhwanina wa li anfusina wa li azwajina wa lil mu'minina farajan wa makhrajan wa farahan wa shifaan wa dawa'an wa salaman wa su'udan wa sururan wa wusulan ilal futuhi wa ila ridha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.